Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang demo aplikasi program ASPS kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Sekar Arum Pramuningtyas dengan MPM 2019-4350-1675. Di sini saya akan menjelaskan tentang form login, menu, dan register. Ketika kita ketik akun admin @email.com, passwordnya admin, terus kita login berhasil, akan muncul from menu admin, yaitu ada profil, pinjam buku, kembalikan buku, menu admin, sama logout. Lalu kita tekan tombol logout. Terus kita belum punya akun, maka kita akan melakukan register terlebih dahulu. Di dalam form register itu ada nama, masukkan email, namanya admin 2, masukkan emailnya bebas admin. Terus selanjutnya ada nomor kartu pelajar. Di sini kita masukkan nomor kartu pelajar. Terus kita pilih jenis kelaminnya. Jenis kelamin. Nah, laki-laki. Terus perannya ada siswa sama guru. Sini perannya siswa. Pasportnya bebas. Terus kita pencet tombol register. Terus login berhasil. Dalam menu user itu ada profil, pinjam buku, kembalikan buku, sama cancel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Beni. Nama saya Beni Pandingnya dengan NPM 2019-4350-1656. Jadi saya akan menjelaskan tentang form tamu. Di sini ada dua pilihan. Jika sudah mengisi, tinggal pencet sudah isi. Jika belum, tinggal mengisi nama, asal kelas, dan catatan. Jika sudah diisi, tinggal pencet submit. Kemudian akan muncul form cari buku, yang dimana di sini ada isi yaitu cari dan ID buku. Jika ingin mencari, kita tinggal ngetik satu berdasarkan ID, judul bukunya, lalu akan muncul seperti yang ada di layar. Yang jika sudah mengisi tersebut, tinggal pencet lagi sudah isi, langsung muncul halaman seperti ini. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Aji. Nama saya Haji Muhammad Rivaldi dengan NPM 2019-4350-1647. Saya akan menjelaskan tentang form profil. Di form profil ini terdapat ID, nama, email, nomor kartu pelajar, jenis kelamin, nomor telepon, agama, alamat, peran, password, dan terakhir login. Di sini juga ada edit dan cancel. Jika kita ingin mengisi profil tersebut seperti contoh yang ada di layar ini, jika semua sudah terisi, kita tinggal
memilih mengeklik tombol edit. Data berhasil diedit. Lalu jika kita ingin peminjaman buku, klik peminjaman bukunya, langsung keluar seperti pinjaman buku seperti pada di layar. Di sini ada menu cari, terus berdasarkan ID buku, dan juga judul buku, penulisan buku, penerbit buku, dan tahun buku. Di contohnya kita ingin menulis buku satu dan berdasarkan ID. Kalau 2 berdasarkan ID. Yang keluar berada di tampilan layar seperti ID 2, judul buku 2, penulisan buku, penerbit, dan tahun buku. Jika sudah, kita pinjam buku. Dan buku berhasil dipinjam. Saya Arif Ramdhani dengan nomor NPM 2019-4350 1727. Saya ingin menjelaskan tentang form pengembalian buku. Berikut adalah tampilan kembalikan buku. Di sini ada cari, ada berdasarkan, ada ID pinjam, ID buku, judul buku, status buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Di sini saya memilih ID pinjam. Dan berikut adalah tampilan data-data yang buku yang dipinjam. Apabila ingin mengembalikan, kita tinggal tekan button kembalikan buku. Nah, di sini ada alert atau peringatan, pilihlah dulu buku. Misalnya, di sini saya ingin mengembalikan buku 2, dan apabila ingin mencari ID, tinggal tulis saja ID buku 2. Nah, di sini akan keluar. Apabila ingin mengganti 1 akan menjadi 1, 3 akan menjadi 3. Nah, apabila kita sudah mengklik tanggal pengembalian, nanti di sini akan terisi sendiri. Misalkan saya ingin mengembalikan buku ini, kembalikan buku. Nah, di sini kan saya awal pinjam itu tahun 2020 dan mengembalikan pada tahun 2022, maka denda saya akan terkena 410.500, dan setelah bayar sekarang. Setelah menekan button bayar sekarang, maka confirm akan bisa diakses. Kemudian confirm, dan ini peringatan kamu berhasil membayar denda. Di sini sudah terbayarkan dan oke saja. Di sini ada kotak saran. Misalkan saya ingin memberi saran atau tidak. Dan setelah itu kirim saja apabila tidak ingin memberikan saran, cancel saja. Dan berikut nih tanggal pengembaliannya sudah, dan cancel saja. Kemudian di form selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rido. Kenalkan, nama saya Muhammad Rido Firmansyah, NPM 2019-4350 1708. Saya menjelaskan menu admin. Di menu admin ini ada data. Saya akan menjelaskan data user, data buku, data pinjam. Dan saya ingin menjelaskan yang pertama ini data user. Di data user ini ada yang namanya mencari, bisa dicari, dan ada berdasarkan. Di dalamnya itu ada ID, nama, email, paspor, not, peran, terakhir login, sama jenis kelamin. Saya ingin membuat button insert. Di button insert ini ada data user, ada ID, terus nama saya kasih nama,
selfie. Terus ada email juga. Saya buat email dengan selfie 1@gmail.com. Dan nomor kartu pelajar. Terus ada jenis kelamin juga. Namanya selfie berarti perempuan. Terus nomor telepon misalkan 08 sekian lah ya. Dengan agama Islam. Terus ada juga alamat, misalkan Jalan Sugoto. Nah, di sini ada peran, ada siswa, guru, admin. Saya kan admin, klik admin. Dengan paspor, selfie. Terus saya insert. Nah, di sini data berhasil di-insert. Ini data saya. Kemudian ada update. Di sini saya klik selfie terus update. Nah, data bisa diganti, ubah atau diubah ya kan. Misalkan ubah nama ini. Nomor KTP ini misalnya 1199 lah. Nah, sekian. Terus update. Nah, data berhasil di update. Kemudian kita akan mendelete data selfie. Ya kan? Nah, terus data berhasil dihapus. Terus misalkan kita mencari berdasarkan ID, misalkan P2. Nah, ada kan, terus berdasarkan coba jenis kelamin, laki-laki. Nah, ada. Terus kita ekspor. Nah, muncul data. Berikut data buku. Nah, sama nih. Ada mencari, terus ada berdasarkan ID, judul buku, penulisan buku, penerbit oleh, tahun buku, dan nama petugas input. Nah, terus saya ingin membuat button insert. Nah, di sini ada ID buku, judul buku, penulis buku, penerbit oleh, tahun buku, nama petugas input. Di sini saya akan membuat judul buku, yaitu Soekarno. Penulis buku Habibie. Penerbit oleh Kelvin. Tahun buku 2018. Nama petugas input itu ya Asep. Saya insert. Nah, data berhasil di insert. Ini dia muncul. Setelah itu saya menjelaskan update, button update-nya. Saya ingin mengubah Yar Soekarno menjadi Putri Pertiwi. Nah, saya update. Nah, berhasil di update. Nah, judulku menjadi Putri Pertiwi. Terus kemudian kalau misalnya mau delete juga bisa di button delete sini. Data berhasil dihapus. Oke, berikutnya saya menjelaskan mencari berdasarkan tahun buku aja dah. Misalkan kita mencari 2022. Nah,
ada nih muncul. Kemudian kita ekspor. Nah, muncul. Dan saya menjalani data pinjam. Nah, sama seperti data sebelumnya, ada mencari, terus bedanya di berdasarkan, yaitu ada data pinjam, data buku, judul buku, status buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan ada terus kemudian kita insert lagi ID buku yang dipinjam itu misalkan 2, data usernya 1. Nah, kita buat nih insert. Nah, data ini berhasil di insert. Kemudian tanggal pengembaliannya kita cari 0. Nah, ada nih muncul. Kemudian kita update. Oh, harus pilih dulu kita terlebih dahulu, berarti pilih di 1. Update diubah menjadi 2. ID buku pinjam 2. Update. Nah, berhasil. Di 1 menjadi 2. Kemudian misalkan kita pengen delete. Nah, jadi delete, data berhasil di delete. Terus saya menjelaskan button exportnya nih. Kita export. Nah, berhasil. Nah, selanjutnya Aisyah Fitri menjelaskan. Terima kasih. Nama saya Aisyah Fitri Rahmadani, nomor NPM 2019-4350-1682. Di sini saya akan menjelaskan report data kotak saran. Di dalam report tersebut ada menu cari, lalu berdasarkan yang terdiri dari ID, nama, saran, dan tanggal. Lalu di tabelnya seperti itu. Selanjutnya ada button insert untuk menambahkan contoh misal nama aset. Lalu sarannya tidak ada. Lalu klik insert. Lalu data berhasil di-insert. Oke. Lalu ada button update untuk mengupdate. Kita pilih data aset terlebih dahulu, lalu update. Misal kita ganti namanya menjadi Luna. Namanya Luna, sarannya tidak ada. Pada button insert, kita misalkan nama Asep, saran tidak ada. Lalu klik insert. Oke. Lalu misalkan nama lagi Luna. Sarannya terima kasih. Lalu klik insert. Oke. Lalu button update. Kita pilih Asep. Lalu update. Misalkan yang kita mau update nama jadi Cinta. Lalu klik update. Oke. Selanjutnya delete. Pilih Luna, lalu delete. Di menu cari, kita misalkan mencari berdasarkan ID, yaitu ID 3. Lalu kita ekspor. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya pada data tamu, pertama di sini ada menu cari, terus lalu ada berdasarkan yang berisi ID, nama, asal, catatan, dan tanggal. Misal kita mau menambahkan insert nama Devi,
asal R6U. Catatan ambil buku. Lalu insert. Oke. Lalu ada button update. Misal kita pilih terlebih dahulu nama admin. Lalu update. Misal kita ganti namanya jadi Derry. Catatan kita pinjam buku. Lalu klik update. Oke. Lalu ada button delete. Kita pilih terlebih dahulu nama Devi. Klik delete. Oke, berhasil. Selanjutnya kita cari misal ID 2. Lalu kita ekspor. Dan seperti ini tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dwinanda Rahmat Herlambang, NPM 2019 4350 1726. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian koneksi database yang saya kerjakan. Di sini saya menyediakan fungsi yang saya pakai dari packaging SQL Drift Manager, connection, statement, dan result set, serta untuk exception-nya saya pakai SQL exception. Lalu di sini kita pasang usernya adalah root, passwordnya kita kosongin, database-nya bernama perpustakaan, lalu kita menggunakan JDBC-nya MySQL dari NetBeans 8.2. Lalu di sini ada JDBC driver yang kita pakai. Lalu kita masukkan library connection, statement, dan result set kepada variabel yang kecil-kecil. Nah, untuk menyediakan fungsinya, di sini saya nyediain untuk fungsi delete semua pada data table yang dipilih, lalu delete salah satu berdasarkan apa yang mereka input. Lalu saya menyediakan fungsi insert untuk memasukkan kepada tabel target, lalu select all di sini untuk mendapatkan data-data dari table, seluruh table. Lalu ada select one untuk mendapatkan data berdasarkan bisa ID atau kolom yang dituju. Lalu ada select one del, di sini adalah untuk bagian parsing. Lalu di bagian select login ini adalah select khusus untuk bagian login. Jadi untuk login digunakan fungsi khusus. Lalu ada fungsi untuk update. Di sini diupdate berdasarkan kolom yang dipilih. Lalu kita masuk ke bagian PHP admin, database yang kita gunakan perpustakaan. Di sini saya menyediakan 5 table. Ada table buku, table kotak saran, table pinjam, table tamu, dan table user. Masing-masing di sini saling berelasi, terutama pada table pinjam. Table pinjam di sini menyimpan ID buku dan ID user peminjam. Lalu untuk auto incrementnya digunakan pada ID pinjam. Kurang lebihnya untuk table-table yang lain menggunakan standar table biasa. Table buku, table kotak saran, lalu table tamu, dan table pada table user. Untuk table user, di sini ada kolom peran yang digunakan untuk menentukan login apa user tersebut. Bisa admin, bisa guru, bisa siswa. Khusus untuk peran admin, nanti bakalan ada muncul tombol menuju menu admin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.